Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar kalkulus diferensial, yaitu tentang limit. Apa yang dimaksud dengan limit? Konsep limit ini adalah pusat dalam banyak masalah di fisika, rekayasa, bahkan ilmu sosial. Nah, yang pertama kita akan pelajari tentang limit secara intuitif. Misal kita punya fungsi fx, yaitu x ditambah 2 dikali x dikurang 1 per x dikurang 1 dengan x tidak sama dengan 1. Lalu kita sederhanakan fungsinya menjadi x plus 2 dengan x tidak sama dengan 1. Sekarang kita akan mencari limit fx untuk x menuju 1. Berapakah nilainya gitu. Kita harus tahu dulu nilai x menuju 1 itu maksudnya apa. Kalau kita berbicara tentang limit, itu kita berbicara tentang mendekati menuju. Seperti pada panah gambar ini, x menuju 1, baik itu dari sebelah kiri ataupun dari sebelah kanan. Kalau kita perhatikan pada garis bilangan, pastinya nanti di sini bakal ada nilai, kalau yang dari sebelah kiri 0,9, 0,99, bahkan yang lebih dekat lagi ada 0,999 gitu. Kalau kita tinjau dari sebelah kanan, untuk x yang menuju 1, itu nantinya ada 1,1, 1,01, 1,0001. Setelah itu, setelah kita ketahui nilai x, selanjutnya kita substitusikan ke dalam fx. Untuk x 0,9, itu kita dapat fx-nya 2,9. 0,99 ditambah 2, 2,99, dan seterusnya. Bahkan nanti di sini pasti sangatlah mendekati 3 karena 0,99999 gitu. fx-nya 2,9999. Nah, sekarang kita tinjau dari x yang menuju 1 dari arah kanan. Ada 1,1 ditambah 2 jadi 3,1, 0,1 tambah 2 jadi 3,02, dan seterusnya. Nanti bakal ada di sini 1,00001 dan ini akan mendekati 3,00001. Jadi, bisa kita simpulkan limit fx untuk x mendekati 1 itu nilainya 3. Jadi, makna limit secara intuitif adalah untuk mengatakan bahwa limit fx untuk x menuju c sama dengan L, berarti bahwa ketika x dekat tetapi berlainan dari c, maka fx dekat ke L. Seperti pada gambar ini adalah grafik dari fungsi kita sebelumnya. Kita mencari limit fx untuk x mendekati 1. Berarti di sini c-nya itu 1, L-nya itu 3. Kalau kita baca berarti bahwa ketika x dekat tetapi berlainan dari 1, maka fx dekat ke 3. Nih, jika x dekat dengan 1 tetapi bukan 1, berarti bisa dari sebelah kanan ataupun dari sebelah kirinya. Kalau kita tinjau dari sebelah kanan nantinya yang ini, garis ini, nanti fx-nya akan dekat ke L, L-nya 3. Kalau kita tinjau dari x sebelah kiri, yang ini, berarti nanti fx-nya akan dekat dengan 3. Jadi itu maknanya ya, untuk mengatakan bahwa limit fx, x menuju c sama dengan L, berarti bahwa ketika x dekat tapi berlainan dari c, maka fx dekat ke L. Nah, itu makna limit secara intuitif. Selanjutnya, kita belajar bagaimana suatu fungsi mempunyai limit. Misalkan, kita punya graf fungsinya ini fx, kita akan mencari limit fx untuk x menuju 1 dari arah kiri. 1, x menuju 1 dari kiri. Berarti di sini berapakah limit fx-nya gitu. Kita tinjau ke atas. Di sini pastinya fx-nya dan itu akan dekat ke 1. Maka dapat kita simpulkan isinya 1. Selanjutnya kita cari limit fx untuk x menuju 1 dari arah kanan. Ini 1 dari arah kanannya berarti di sini. Dan kita tinjau ke atas. Di sini fx-nya juga pasti menuju 1.
Karena limit X menuju 1 dari arah kanan sama dengan limit X menuju 1 dari arah kiri, kita simpulkan limit Fx untuk X menuju 1 sama dengan 1. Untuk contoh yang kedua, kita punya limit Fx untuk X menuju 2 dari arah kiri. Mana 2 di sini? 2 dari arah kiri berarti sekitaran sini ya. Kita tinjau ke atas, ke atas, ke atas. Berarti nanti di sini Fx-nya akan menuju 3. Berarti di sini untuk X menuju 2 dari arah kiri itu nilainya 3. Sekarang limit Fx untuk X menuju 2 dari arah kanan. Berapa nilainya? Ini 2 dari arah kanan di sini. Kita tinjau ke atas dan Fx-nya itu menuju 2. Karena limit X menuju 2 dari arah kiri dan kanan itu berbeda, maka limit Fx untuk X menuju 2 tidak ada. Jadi, limit Fx untuk X menuju A sama dengan M ada jika limit Fx untuk X menuju A dari arah kiri sama dengan limit Fx untuk X menuju A dari arah kanan. Sekarang kita perhatikan contohnya. Kita punya fungsi Fx yang grafiknya seperti pada gambar ini. Kita akan mencari limit Fx untuk X menuju 1 dari arah kiri terlebih dahulu. Kiri berarti di sini. Kita tinjau ke atas dan nilai limitnya itu, nilai Fx-nya akan mendekati B. Maka limit Fx untuk X menuju 1 dari arah kiri sama dengan B. Sekarang kita tinjau dari arah kanan. 1 dari arah kanannya berarti di sini. Nanti nilai Fx-nya akan juga mendekati B. Artinya, limit Fx untuk X menuju 1 dari arah kanan sama dengan B. Dapat kita simpulkan limit Fx untuk X menuju 1 sama dengan B. Karena limit kiri dan limit kanannya itu nilainya sama. Contoh yang kedua, kita punya fungsi Fx yang grafiknya seperti ini. Kita cari dulu limit Fx untuk X menuju 1 dari arah kiri. Seperti sebelumnya, kalau kita bicara tentang limit, kita perhatikan daerah di sekitar X-nya itu, di sekitar 1, bukan satunya yang kita perhatikan. Karena di sini, walaupun satunya ada bernilai, tapi yang kita perhatikan di sekitaran 1, yang menuju 1, yang mendekati 1. Kita perhatikan dari kiri dulu. Kita tinjau ke atas, berarti nanti Fx-nya akan mendekati B. Yaitu berarti limit Fx untuk X menuju 1 dari arah kiri sama dengan B. Sekarang kita tinjau dari arah kanan. 1 di sini kanan, berarti kita tinjau ke atas. Di sini. Berarti limit Fx untuk X menuju 1 dari arah kanan juga hasilnya B. Maka limit Fx untuk X menuju 1 sama dengan B. Sekarang coba perhatikan contoh yang ketiga. Di sini 1 ya. Limit Fx untuk X menuju 1 dari kiri terlebih dahulu. Dari kiri kita tinjau ke atas, maka Fx-nya mendekati B. Limit Fx X menuju 1 dari arah kiri sama dengan B. Sekarang kita tinjau dari arah kanan. Di sini 1 ya, 1 dari arah kanan. Terus ke atas berarti Fx-nya itu nantinya mendekati C. Limit Fx untuk X menuju 1 dari arah kanan sama dengan C. Karena limit kiri dan kanan itu berbeda, maka limit Fx untuk X menuju 1 tidak ada. Selanjutnya kita punya suatu masalah nih. Diketahui fungsi f dengan aturan Fx yaitu x kuadrat jika x lebih besar sama dengan dari min 1 dan x kurang dari 1, dan fx itu sama dengan 2x kurang 1 jika x lebih besar dari 1 atau x kurang dari 2. Apakah limit fx untuk x menuju 1 ada? Nah, dia nanya nih, limit fx untuk x menuju 1 itu ada apa enggak gitu. Sekarang kita lihat solusinya.
Yang pertama kita tinjau dari X menuju 1 dari arah kiri. Kalau dari arah kiri berarti yang pertama, karena dari arah kiri seperti awal kalau kita bicara limit, kita bukan bicara tentang satunya, tapi di sekitaran 1. Dari arah kiri berarti yang X yang memenuhi yang ini, artinya kita pakai fungsi yang X kuadrat. Maka limit fx-nya yaitu X kuadrat untuk X menuju 1 dari arah kiri sama dengan 1. Selanjutnya limit fx untuk X menuju 1 dari arah kanan. Maka yang cocok yaitu antara 1 sama 2 kan, yang lebih dari 1 itu kita pakai fungsinya 2x kurang 1. Maka fx nya diganti dengan 2x kurang 1, jadi dapatnya 1. Bisa disubstitusikan juga ya, 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1. Karena limit kiri dan limit kanannya sama, maka bisa kita simpulkan limit fx untuk X menuju 1 sama dengan 1. Atau karena dia tanya ada apa enggak, kita bisa jawab limit fx untuk X menuju 1 itu nilainya ada, yaitu 1. Selanjutnya kita belajar tentang definisi limit di satu titik. Kalau tadi limit secara intuitif, kalau sekarang definisi limit di satu titik. Yang pertama kita baca dulu aja, limit fx untuk X menuju A sama dengan L, artinya untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta yang lebih besar dari 0, sehingga 0 kurang dari mutlak X kurang A kurang dari delta jika mutlak fx kurang L kurang dari epsilon. Jadi epsilon sama delta ini tuh suatu bilangan yang sangat kecil. Kita melambangkannya dengan epsilon dan delta. Sekarang kita perhatikan grafik yang ini. Tadi dikatakan bahwa limit fx untuk X menuju A sama dengan L, artinya untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0 terdapat delta yang lebih besar dari 0, sehingga 0 kurang dari mutlak X kurang A kurang dari delta jika mutlak fx kurang dari L kurang dari epsilon. Jadi maknanya itu, jadi epsilon sama delta itu adalah satu bilangan yang sangat kecil dan bernilai positif. Epsilon itu jarak fx ke L, dan deltanya itu jarak X ke A. Jadi nantinya semakin kecil nilai delta, jadi misalnya X-nya di sini, X ke A, semakin kecil nilai delta, maka nantinya akan otomatis nilai fx kurang L atau nilai epsilonnya juga akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya, nilai misalnya yang di atas, nilai fx-nya di sini, di tengah ini, fx kurang L lebih kecil, maka otomatis nanti jarak X ke A-nya juga akan semakin kecil. Jadi ini ilustrasi dari kalimat yang di bawah ini. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh. Buktikan limit 1/6x untuk X menuju 6 sama dengan 1. Terutama kita harus melakukan analisis pendahuluan. Fx sama dengan 1/6x. Bisa kita lihat di sini, fx-nya itu 1/6x. M sama dengan 1. Kalau tadi kita bahasakan yang di sini kita misalkan dengan L, kalau sekarang kita misalkan dengan M, tapi gak apa-apa juga kalau nanti misalkan dengan L. Sekarang kita M sama dengan 1 dan A-nya sama dengan 6 karena limit X menuju A yaitu 6. Sekarang kita ambil sebarang nilai epsilon yang lebih besar dari 0 dan akan dicari nilai delta, sehingga 0 kurang dari mutlak X kurang A kurang dari delta jika mutlak fx kurang M kurang dari epsilon. Nah, yang ini tadi yang dari kalimat sebelumnya, sehingga ini kita akan cari epsilonnya sehingga nanti dapat deltanya dan juga ketemu ini pernyataannya. Dan nih kita ambil sebarang E, akan kita cari delta sehingga nanti dapatkan ini. Selanjutnya substitusikan nilai A, fx sama M-nya. 0 kurang dari X kurang A, A-nya 6, kurang dari delta jika mutlak
fx-nya itu 1/6 kurang 1, satunya itu m-nya kan tadi, jadi mutlak 1/6 x kurang 1 sama dengan kita keluarkan 1/6-nya sehingga dalam mutlak tinggallah x kurang 6. Kalau kita lihat lagi ke belakang, mutlak x kurang 6 itu kurang dari delta, maka pasti 1/6 kali mutlak x kurang 6 akan kurang dari 1/6 delta. Nah, jadi ini nih, mutlak x kurang 6 itu kan tadi kurang dari delta. Maka 1/6 mutlak x kurang 6 itu akan kurang dari 1/6 delta. Kurang dari epsilon. Epsilonnya dari mana? Dari yang atas. Jadi yang dari sini, yang ini itu kita sederhanain yang ininya, ya mutlak fx kurang m kurang dari epsilon, sini kurang dari epsilon. Selanjutnya diambil delta kurang dari 6 epsilon. Tadi kan 1/6 delta kurang dari epsilon, maka deltanya 6 kali epsilon. Jadi kita ambil yang deltanya kurang dari 6 epsilon, sehingga 0 kurang dari x kurang 6 kurang dari delta. Deltanya tadi kita ambil 6 kali epsilon. Jika mutlak fx kurang m sama dengan yang ini tadi, kita tulis ulang 1/6 x kurang 1, 1/6-nya dikeluarin, tinggal dalam mutlak x kurang 6 kurang dari 1/6 delta. Tadi kan kenapa 1/6 delta? Karena mutlak x kurang 6 ini kan tadi di sini kurang dari delta. Maka 1/6 dikali mutlak x kurang 6 akan kurang dari 1/6 delta. Nah, sekarang deltanya tadi kita pilih kurang dari 6 epsilon. Deltanya kurang dari 6 epsilon. Maka kalau 1/6 delta akan kurang dari 1/6 kali epsilon. Deltanya 6 kurang dari 6 epsilon, maka jadinya 6 dikali 6 epsilon kurang dari epsilon. Dan ini terbukti, maka kesimpulannya limit 1/6x untuk x menuju 6 sama dengan 1. Itu terbukti. Selanjutnya teorema limit utama. Yang pertama, limit k untuk x menuju c sama dengan k. K itu konstanta ya. Yang kedua, limit x untuk x menuju c sama dengan c. Yang ketiga, limit k dikali fx untuk x menuju c sama dengan k dikali limit fx untuk x menuju c. Jadi k-nya dipindahkan ke depan, boleh. Yang keempat, limit mutlak fx ditambah gx untuk x menuju c sama dengan limit fx untuk x menuju c ditambah limit gx untuk x menuju c. Jadi ini dipisah. Begitupun penambahan, penjumlahan, perkalian, pembagian sama bisa dipisah. Tapi yang pembagian punya syarat nih, asalkan limit gx untuk x menuju c tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena ini penyebutnya. Seandainya ini sama dengan 0, nantinya fungsi ini akan tidak terdefinisi. Jadi penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Yang kedelapan, limit mutlak fx berpangkat n untuk x menuju c sama dengan mutlak limit fx untuk x menuju c berpangkat n. Selanjutnya yang ke-9, limit fx akar pangkat n untuk x menuju c sama dengan limit fx untuk x menuju c akar pangkat n. Asalkan limit fx untuk x menuju c-nya lebih besar dari 0 ketika n genap. Jadi penerapan teorema limit utama tadi ada di contoh ini, limit x menuju 4 untuk akar x kuadrat ditambah 9 per x. Jadi ini kan yang pembagian. Jadi ini kita misalkan fx, yang x ini kita misalkan gx. Jadi ini bisa dipisah. Jadi limit fx-nya ini per limit gx-nya ini. Selanjutnya kita selesaikan satu persatu. Yang atas kita selesaikan. Yang ini kita pakai sifat yang ke-9.
jadi akarnya untuk keseluruhannya. Terus yang limit X untuk X menuju 4, jadikan X-nya jadi 4 sama dengan, nah yang ini yang penjumlahan lagi, yang ini fx-nya kita misalkan, yang ini gx-nya, jadi bisa dipisah. Limit x kuadrat X menuju 4, limit 9 untuk X menuju 4. Jadi selanjutnya ini kita selesaikan, 4-nya substitusikan jadi 4 kuadrat ditambah 9, ini kan konstanta, jadi sifat yang ke 1. Jadi isinya tetap 9, diakarkan per 4 sama dengan 5/4. Selanjutnya teorema substitusi. Jika f fungsi polinomial atau fungsi rasional, maka limit fx untuk x menuju c sama dengan fc. Jadi dimasukin c-nya disubstitusikan ke x, asalkan fc-nya terdefinisi. Contohnya, jadi ini untuk polinomial sama rasional, asalkan f-nya terdefinisi ya. Carilah limit 7x pangkat 5 dikurang 10x pangkat 4 dikurang 13x tambah 6 per 3x kuadrat dikurang 6x kurang 8 untuk x menuju 2. Jadi bisa kita substitusikan nilai 2 ke setiap x-nya. 2, jadi c-nya ya. Jadi c-nya itu 2, kita substitusikan nilai c, substitusikan 2-nya, dan dapatlah negatif 11/2. Jadi tadi asalkan f-nya terdefinisi. Selanjutnya ada teorema Apit. Misalkan f, g, dan h adalah suatu fungsi yang memenuhi fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx untuk semua x dekat c, terkecuali mungkin pada c. Jadi ini limit lagi ya. Tadi kita bicara limit tentang yang dekat dengan c, bukan c-nya, yang menuju c yang dekat dengan c gitu. Jika limit fx untuk x menuju c sama dengan limit hx untuk x menuju c sama dengan L, jadi limit fx sama dengan limit hx, yaitu nilainya L. Maka limit gx ini nilainya juga akan L gitu. Nantinya ini akan dipakai pada pembuktian limit trigono. Selanjutnya limit fungsi trigono untuk setiap bilangan real c di dalam daerah asal fungsi. Yang pertama limit sin t untuk t menuju c, substitusikan c-nya, jadi sin c. Yang kedua limit tan t untuk t menuju c, substitusikan c-nya gitu. Gitu pun terusnya gitu. Selanjutnya nih ada contoh. Carilah limit t kuadrat cos t per t plus 1 untuk t menuju 0. Penyelesaiannya bisa kita pisah, yang ini t kuadrat per t tambah 1 ini jadi suatu fungsi, misalnya fx, cos t-nya gx. Jadi limit t kuadrat per t plus 1 untuk t menuju 0 dikali limit cos t untuk t menuju 0. Nah ini bisa kita substitusi 0 per 1 jadinya 0. Terus limit cos t, t nya jadi 0, cos 0 1, 0 kali 1 sama dengan 0. Nah sekarang limit di sehingga. Ada dua definisi, yaitu definisi limit ketika x menuju sehingga dan definisi limit ketika x menuju negatif sehingga. Jadi yang pertama, akan lebih mudahnya ya definisi-definisi ini kita pahami melalui contoh berikut. Misal nih kita punya fungsi fx sama dengan 1 per x. Nah, kita akan cari limit fx untuk x menuju sehingga. Dan x menuju sehingga itu ada di sekitar sini nantinya. Dan untuk nilai fx-nya itu akan mendekati nilai 0. Maka nanti bakal ke ujung lagi grafiknya jika diteruskan, pasti nanti akan mendekati nilai 0. Maka nilai limit fx untuk x menuju sehingga sama dengan 0. Sekarang kita punya fungsi fx 1 per x kuadrat plus 1. Kita akan cari limit fx sama dengan 0 untuk positif sehingga.
x menuju positif T hingga. Nah, di sini mungkin nanti ini gambarnya kalau kita perbesar lagi itu akan kelihatan jaraknya. Lama-kelamaan x T hingganya kan di sebelah sini, sekitaran sini. Dan untuk fx-nya nanti akan mendekati nilai 0. Mungkin dilanjutin atau diperbesar lagi, di zoom lagi, nanti akan kelihatan bahwa semakin jauh nilai x-nya itu maka akan semakin mendekati nilai 0. Begitupun untuk limit x menuju negatif T hingga. Maka jika semakin jauh menuju negatif T hingga ke sini, nilainya akan mendekati fx-nya akan mendekati 0. Maka limit fx untuk x menuju negatif T hingga sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke contoh limit di T hingga. Yang pertama, limit x pangkat 3 kurang 1 per x kuadrat tambah 10 untuk x menuju T hingga. Sama dengan limit, nanti kita akan bagi dengan pangkat tertinggi. Variabel yang pangkatnya tertinggi, itu berarti variabel penyebut yang pangkatnya tertinggi, x pangkat 2. Jadi semua item di sini, semua angka di sini akan kita bagi dengan x pangkat 2. X pangkat 3 dibagi x pangkat 2 dikurang 1 per x pangkat 2 per x pangkat 2 per x pangkat 2 tambah 10 per x pangkat 2. Nantinya bakal terdapat limit x menuju T hingga x kurang 1 per x kuadrat per 1 tambah 10 per x kuadrat. Substitusikan nilai x-nya T hingga, maka ini T hingga dikurang 1 per T hingga itu 0, dan ini limit x menuju T hingga dari 1, limit x menuju T hingga dari 10 per x kuadrat itu 0. Maka T hingga per 1 hasilnya T hingga. Oke, contoh selanjutnya contoh limit di T hingga. Kita punya limit x menuju negatif T hingga untuk fungsi akar dari x kuadrat tambah 4x tambah 1 sama dengan limit x menuju negatif T hingga. Nah, fungsi ini kita keluarkan x kuadratnya, atau kita faktorkan, jadinya 1 tambah 4 per x tambah 1 per x kuadrat. Nilai ini sama ini sebenarnya sama, cuma bentuknya aja yang kita modifikasi gitu. Nah, sekarang x kuadrat di akar pangkat 2 dari x kuadrat itu adalah mutlak x dikali akar dari 1 tambah 4 per x tambah 1 per x kuadrat. Nah, jika mutlak x ini kita mencari limit x menuju negatif T hingga, maka nilainya menjadi negatif x dikali akar 1 tambah 4 per x tambah 1 per x kuadrat. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai x-nya itu negatif T hingga. Negatif, x-nya kan negatif T hingga, maka jadinya positif, negatif T hingga, jadinya positif. Terus akar limit x menuju negatif T hingga untuk 1 itu 1, limit x menuju negatif T hingga 4 per x 4 per T hingga itu 0, limit x menuju negatif T hingga 1 akar 1 per x kuadrat itu 0, jadinya nilainya yaitu T hingga. Selanjutnya kita belajar tentang limit tak berhingga. Definisinya, kita katakan bahwa limit fx untuk x menuju a sama dengan T hingga jika untuk masing-masing bilangan positif m berpadanan delta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga 0 kurang dari x kurang a kurang dari delta jika fx besar dari m. Nah, sekarang limit tak berhingga, jadi hasilnya itu T hingga. Jadi misalnya kita punya limit fx untuk x menuju a. Misal fungsinya fx-nya 1 per x. Limit fx kita cari x menuju 0 positif. Misal nih, 0 positif berarti 0 lebih dikit dari sini. Kita lihat ke atas, kita tinjau, nilainya itu akan semakin lama semakin jauh dan itu akan bernilai T hingga, positif T hingga. Dan limit fx untuk x menuju 0 dari kiri, begitu juga semakin lama semakin jauh nilainya akan T hingga. Jadi limit fx untuk x menuju 0 dari kiri nilainya T hingga. Teorema limit tak berhingga yang pertama, limit 1 per x pangkat m untuk x menuju 0 dari kiri sama dengan negatif T hingga
n bilangan bulat positif ganjil. Jadi n-nya bilangan bulat positif ganjil. Yang kedua, limit 1 per x pangkat n untuk x menuju 0 di sebelah kanan, itu sama dengan tak hingga n bilangan bulat positif genap.